Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Senang sekali karena pada saat ini kembali saya dapat menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun Anda berada melalui suara pengembalaan Gereja Isa Al-Masih Jemaat Banyumanik. Dan pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema yang saya berikan judul, yaitu hidup di dalam kasih Kristus. Sekali lagi, hidup di dalam kasih Kristus, yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Tetapi kali ini kita hanya akan membaca ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian: kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ya, dari pembacaan kita tadi, kita melihat bagaimana kehidupan kasih menjadi hal yang sangat jelas dituntut Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mengapa demikian? Karena Kristus telah lebih dahulu mengasihi kita, di mana Allah telah menyatakan kasih-Nya melalui kedatangannya ke dunia untuk memberikan kasih yang luar biasa, sehingga kita yang selayaknya menerima hukuman dosa, tetapi oleh karena kasih-Nya kita diperdamaikan dengan Allah, dan kita juga memperoleh jaminan keselamatan yang luar biasa karena Tuhan mengasihi kita. Dan karena kasih-Nya itu yang sudah diberikan kepada kita, maka Tuhan juga menghendaki agar setiap umat-umatnya seharusnya hidup di dalam kasih Kristus. Demikian di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kasih itu bukan sebagai wacana, tetapi perlu sebuah tindakan, maka bagaimana dengan kehidupan kita? Ketika tadi kita mungkin belajar bagaimana kehidupan di luar sana, mungkin orang akan semakin mengasihi dirinya sendiri. Tetapi Tuhan mau agar kita selangkah lebih maju untuk bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita, bisa mengasihi bahkan orang-orang yang membenci kita. Dan itu yang seharusnya Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, dan kita pun juga melakukannya karena kita hidup di dalam kasih-Nya. Sama seperti di belakang saya ada beberapa alat-alat musik yang diciptakan oleh pembuatnya dengan maksud dan tujuan yang indah. Demikian juga kita, ketika kita diciptakan oleh Tuhan, Tuhan ingin agar kehidupan kita yang telah dipenuhi kasih Kristus menyatakan kasih bagi sesama kita. Jadi jangan sampai kasih itu hanya sebuah wacana, sebuah wawasan yang dibilang, oh orang Kristen itu punya kasih. Tetapi seharusnya kasih itu sungguh-sungguh hidup di dalam kehidupan kita, sehingga dari pikiran kita ada kasih yang kita pikirkan bagaimana kita bisa mengerjakan kasih itu. Dari perkataan kita selalu keluar kata-kata kasih yang bukan membenci tetapi bisa memberkati. Ketika kita melakukannya kasih, itu juga dapat dirasakan dari segala hal yang kita kerjakan, karena kita mengerjakannya bukan untuk diberikan aplaus atau disanjung manusia, tetapi kita kerjakan karena kita sudah menerima yang terbaik daripada Tuhan, sehingga segala yang kita kerjakan bukan untuk dipuji, tetapi untuk membuktikan kasih kita kepada Tuhan. Makanya Rasul Paulus juga katakan, segala sesuatu yang kamu perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Karena tadi kalau kita mau hanya menyenangkan hati manusia, ya pasti tidak semua orang bisa disenangkan. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa ketika kita melakukannya dengan kasih yang sempurna seperti Kristus yang telah mengasihi kita dengan sempurna, maka apapun yang kita kerjakan pasti akan membawa kebaikan. Karena apa? Kasih Kristus adalah kasih yang benar dan bukan kasih yang pura-pura. Demikian juga harusnya kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, menyatakan kasih yang ada di dalam kehidupan kita, dan orang pasti akan melihat bagaimana kebaikan kita yang luar biasa, dan mereka akan memuji kepada Tuhan dalam kehidupan
Jadi bagaimana dengan kehidupan kita pada saat ini? Apakah kasih itu sudah mulai kita kerjakan? Jika ya, mari tingkatkan. Dan jika kita mungkin masih banyak kekurangan di dalam kasih, ingat, ketika Tuhan memberikan kasih kepada kita, maka Dia akan memampukan kita, bahkan menyempurnakan kita, untuk akhirnya kita semakin hari semakin lebih baik. Karena itu, jangan biarkan keinginan ego kita atau mungkin kebencian menguasai hidup kita. Tetapi ketika ada masalah, ketika ada hal-hal yang mungkin membuat kasih itu mulai menurun, kita ingat akan Kristus yang telah lebih kasih kita, sehingga kita minta juga kepada Kristus agar kita bisa dimampukan untuk akhirnya hidup di dalam kasih Tuhan, bersukacita di dalam segala keadaan, dan kita terus menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, meskipun mungkin secara ekonomi, secara keadaan kita ada keterbatasan. Tetapi ketika kasih Kristus ada, maka pasti akan ada damai sejahtera yang melimpah bagi kita. Karena itu, tetaplah hidup di dalam kasih Kristus dan jadilah berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.